Saya adalah wanita yang terjebak di tubuh yang salah. Asik. Gitu. Wanita yang terjebak di tubuh yang salah. Setiap acara-acara adat yang namanya tarian, saya posisi menarinya sebagai wanita. Tapi omong-omong saya pernah lihat loh, Mane punya foto tentara begitu. Iya. Tapi sempat lolos jadi tentara. Ya lolos, saya lolos. Lolos. Ya. Wah, berarti kalau fight oke ini sebenarnya. Jangan coba-coba tuh. Mane, Ya. apa kabar? Baik selalu. Ini podcast keberapa saya ya Mane ya, tapi sudah lama sekali sih. Cuman memang ini mimpi saya untuk bisa podcast sama Mane karena kita sering ketemu ya. Iya. Sudah lama sering ketemu. Beberapa kali itu pertemuan pertama itu di mana Mane ya? Kalau Mane masih ingat? Itu waktu kampanye tidak salah ya. Ya, kampanye PDI Perjuangan ya, ya, Gubernur ya, di KG Biraring punya di rumah Breun Center ya. Saya waktu itu pertama kali ketemu Mane, itu saya pikir perempuan asli. Masa perempuan? Perempuan ya. Tapi Mane, sekarang Mane kan bilang Mane perempuan. Di KTP bagaimana KTP? KTP foto mas sudah perempuan, hanya identitas masih tetap pria. Masih tetap pria ya? Karena itu harus kalau diganti harus melalui tahap itu sidang pengadilan. Itu berkaitan dengan pengakuan negara atau seperti apa sih? Ya, pengakuan negara. Pengakuan negara ya. Nah, sekarang sibuk apa Mane? Saya lebih sibuk di salon, terus di PKK. Saya sebagai anggota PKK di Pokja 1, jadi lebih banyak turun ke desa, kecamatan, uji petik, sosialisasi. Dan juga lebih banyak kesibukan kalau sore sering duduk diskusi dengan para penyintas. Penyintas banjir bandang, ya. Sering sosialisasi soal HIV ya, HIV dan narkoba karena kita Lembata juga sudah ada sinyal untuk narkoba masuk karena kebetulan saya duta narkotika HIV dan AIDS, jadi saya selalu sosialisasi untuk anak-anak di tempat penyintas mereka. Saya dengar-dengar Mane juga expert di bidang urusan sosialisasi soal hubungan seksual begitu. Ya, memang karena itu harus dan wajib untuk kita sosialisasi terkait seks yang sehat sehingga anak-anak tidak mudah terjerumus ke dalam seks bebas karena. Tapi pengalaman seperti itu didapat dari pengalaman seksual atau memang karena pengetahuan dari belajar? Pengetahuan dari belajar dan juga saya dulu ikut menjadi pendidik sebaya di Yayasan Tanpa Batas sampai tingkat mendapatkan public speaking, sertifikat public speaking, dan juga setiap malam tuh saya selalu belajar membaca terkait hukum, kesehatan dan juga terkait seks, orientasi. Mane dalam setiap kali sosialisasi selalu menempatkan diri sebagai perempuan begitu? Ya, sebagai perempuan. Enaknya apa sih Mane dipanggil atau diberi julukan apa sih, semacam kayak transpuan kah atau transgender kah atau dalam tanda petik LGBT kah atau bencong kah atau banci kah? Itu kan biasanya stigma-stigma seperti ini muncul dan masih jadi perdebatan. Menurut Mane yang paling pas itu apa sebenarnya? Transpuan, transgender sama. Kalau transgender itu saya selalu mengatakan bahwa saya adalah wanita yang terjebak di tubuh yang salah. Asik. Gitu. Wanita yang terjebak di tubuh yang salah. Kenapa bisa begitu, Mane? Karena memiliki hati wanita, jiwa wanita, hanya dititipkan di badan laki-laki aja gitu. Nah, wanita yang terjebak di tubuh yang salah. Itu di tubuh laki-laki. Kapan perasaan itu muncul? Wanita terjebak dalam tubuh yang salah itu kapan? Saya sejak tahun 92. 92? Ya. Umur berapa waktu itu, Mane? 92 itu saya mau masuk SD kelas 1. Di situ saya sudah merasa karena saya sering menonton film Hati Mendua dulu. Hati Mendua ya? Johnny, Anna Maria dan Tania itu. Nah, di situ Hati yang Mendua itu yang Joni, saya masih ingat, saya masih SD itu. Nah, di situ karena sering nonton dan saya merasa bahwa saya ada di posisinya Graciela gitu, karena saya suka karakternya Graciela gitu. Kalem, anggun, tidak terlalu ribet-ribet. Nah, di situ saya merasa saya wanita. Itu dan itu lahiriah dan mulai masuk SD kelas 4 itu saya sudah tidak nyaman dengan menggunakan pakaian cowok. Oh ya, termasuk sampai
pakaian dalam, saya sudah tidak nyaman lagi. Itu di kelas 4 SD. Kelas Ya? 4 SD. Karena saya merasa, saya perempuan kenapa pakai pakaian laki-laki begitu. Sehingga saya sampaikan di omanya. Kan saya dari kecil tidak ASI, dibesarkan oleh oma dan opa itu sejak lahir. Nah, saya omong di oma bahwa saya panggil kan mama. Saya tidak mau pakai pakaian laki-laki. Cuman oma tidak melarang waktu itu, dan opa dan saya memang lahir besar di Rote. Setiap acara-acara adat yang namanya tarian, saya posisi menarinya sebagai wanita. Dan itu tidak jadi lelucon, malah di support begitu. Berarti boleh saya bilang orang-orang sudah memberikan atau mengakui Mane secara ini ya, de facto ya di lapangan. Walaupun memang di KTP kan masih pria ya, masih pria dengan nama saya tetap Junefri Eken ya. Itu nama perempuan atau nama laki-laki? Junefri itu sebenarnya perempuan sih. Itu kan bulan Juli, jadi sehingga ada Junya. Tapi nama sebenarnya saya Nefri, dan itu nama sesuai di akte kelahiran. Tapi kan untuk statusnya jenis kelaminnya masih pria. Nah, tetapi pengakuan Mane sebagai seorang perempuan di SD itu memang sudah didapatkan dari keluarga dan dari keluarga. Dan juga di sekolah itu saya tidak pernah diejek teman-teman, tidak ada. Ya. Malah saya pernah ikut lomba kebelai, itu saya menggunakan sarung, dan kami SD-nya kami juara 1. Saya menggunakan sarung. Tapi ngomong saya pernah lihat loh, Mane punya foto tentara begitu. Pernah tes tentara? Pernah tes. Cuman gara-gara mau dikasih gundul kepala, saya rasa itu laki-laki sekali, saya tidak mau. Kan ada tentara yang perempuan, Mane. Iya, tapi kan posisi gender ini gitu belum. Tapi sempat lolos jadi tentara? Ya, saya lolos. Lolos? Ya. Wah, berarti kalau fight oke ini sebenarnya. Jangan coba-coba. Kan ada lolos ya? Iya, lolos. Dan 4 waktu tuh kurang lebih mau 1 minggu itu langsung diterbangkan ke Denpasar untuk ikut pendidikan. Hanya di situ saya kabur. Mengapa? Karena mau dikasih gundul rambut gitu, kasih botak kepala, ya sudah saya kabur. Nah, karena dari awal tes itu kan memang banyak keluarga di dalam, jadi mau dibilang dapat kalau fasilitas enak lah gitu. Nah, sampai di JAS pun saya ikutnya simbolis saja waktu itu. Nah, tapi fisiko saya tinggi waktu itu. Fisiko tinggi. Hanya itu pas mau kewajiban kan, mau diterbangkan ke Denpasar harus gundul semua. Ini sudah tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Menarik ya. Itu di umur berapa tuh, Mane? Pas tamat sekolah SMA. Tamat SMA ya. Ketika memutuskan untuk tidak diterima nih di tentara, tetapi akhirnya Mane tidak mau. Bagaimana dengan keluarga, dengan opa, dengan oma? Kalau untuk keluarga dari waktu itu opa memang sempat kecewa. Cuman saya tahu bagaimana untuk mengobatinya begitu. Saya tahu bagaimana mengobatinya, dan akhirnya diterima kembali tahun 2007 itu. Saya sudah dalam posisi wanita. Wanita yang sudah bisa mengenal fashion gitu. Pakai pakaian perempuan begitu, dan susunya saya sudah besar. Iya, karena saya konsumsi hormon estrogen, sehingga hormon perempuannya saya tinggi, dan saya 2007 ke Rote itu sudah punya payudara gitu. Dan kecewa tapi tidak terlalu larut. Waktu itu opa saya kecewa, bersyukurnya ada Pasar Manafe, Sakrias Manafe, mantan wakil Bupati Rotendao, dan juga om dari bapak saya itu mantan kepala desa yang meyakinkan ke opanya saya bahwa mau marah sebagai apa, kalau mau marah Tuhan begitu, jangan marah saya. Karena memang itu perasaan yang muncul begitu ya. Tapi menurut Mane, transpuan atau transgender itu memang dibentuk oleh lingkungan kah, atau memang sudah lahiriahnya begitu ya? Saya merasa terlahir sebagai seorang perempuan begitu, hanya karena fisik saya yang menunjukkan saya seorang laki-laki begitu. Kalau transpuan itu lahiriah. Maka kalau tidak lahiriah,
kalau dibentuk, siapa mau diteriak bencong banci di jalan? Contoh begini, kayak Kak Andre, saya suruh pakai pakaian perempuan, mau tidak untuk diteriakin? Pasti tidak mau. Nah, kalau itu dibentuk atau mau dibilang sebatas adegan, kan tidak berlama. Cari-cari kerja ya, Bung. Ya, dan kayak bikin otak sakit sebenarnya. Cuma ini karena lahir ya, saya mau paksakan untuk menjadi seorang laki-laki yang sejati. Batin saya menolak. Batin saya jangan untuk tidur sama wanita. Kita berpegangan tangan, saya serasa risih sekali sih, tidak ini sih tidak nyaman, apalagi mau tiduri wanita. Nah, terus itu sehingga saya hanya di fisik saja. Tapi kalau dengan laki-laki pun tidak semua. Saya adalah maka wanita, jadi disukai banyak orang, tapi satu jadi pilihan pasti. Asik. Karena pengalaman pertama saya ketemu Mane itu, saya tidak tahu ya. Ini soal fisik ya relatif lah ya. Seseorang merasa diri cantik atau tidak, atau dinilai orang lain cantik atau tidak. Tapi jujur, pertama kali saya melihat Mane waktu jadi MC ya, waktu itu di hajatan pilkada waktu itu. Waktu itu Ibu Pilgub kampanye itu pertama asli saya melihat Mane pertama itu, ini orang cantik sekali. Saya pikir perempuan asli beneran. Tapi saya tidak tahu, mungkin saya punya mata yang buram atau bagaimana, tapi asli beneran. Nah, setelah lama-lama saya lihat, saya perhatikan, waktu itu saya liput waktu itu. Jadi setelah lama-lama saya tanya ke teman, itu sebenarnya perempuan atau laki-laki? Tertawa dia. Itu Mane itu. Ya, saya kenal Mane pertama dari situ. Setelah itu pertemuan kita kan berlanjut di sosialisasi atau campaign HIV/AIDS di Petuntawa ya. Nah, di situ baru saya. Tapi memang kalau saya sendiri sih Pak Mane tidak terlalu mempersoalkan urusan itu. Bahkan saya sekarang melihat Mane itu sebagai seorang perempuan dan makasih. Ya, karena mungkin faktor kebiasaan kita sering bersosialisasi, sering ketemu, sering berinteraksi, dan itu sudah akhirnya kan membuat perlakuan orang terhadap Mane juga seperti perlakuan sebagai seorang perempuan dalam konteks interaksi sosial ya. Nah, kalau soal yang lain kan itu urusan pribadi. Nah, cuman pertanyaannya sekarang Mane, stigma banci, bencong itu Mane merasa nyaman tidak dengan stigma seperti itu? Kalau saya pribadi ya, jadi gini, kalau bicara komunitas atau kelompok kan banyak banyak pemikiran. Kalau saya secara pribadi saya nyaman, tidak masalah tidak masalah, bencong. Iya, saya merasa nyaman. Jujur Mane. Jujur. Ada orang yang tidak nyaman loh. Karena saya sebelum orang menyebut saya mau dibilang bencong, mau dibilang banci, kan banyak belum tahu apa tuh transpuan kan gitu. Nah, ketika disebut sebelum disebut itu pun saya sudah menyatakan bahwa saya ini transpuan, saya waria. Jadi sebelum orang menunjuk, saya sudah lebih awal untuk menjelaskan profilnya saya, sehingga dia mau panggil bencong sudah tidak bisa lagi kan gitu, sudah di-cut gitu. Cuma kalau untuk saya nyaman, mengapa? Karena contoh Kak Andre kan kita tidak saling baku kenal. Lalu ketemu tidak mungkin saya panggil, hey Andre kan begitu, atau Kak Andre, pasti panggilnya kakak. Nah, saya selalu kadang ngeledek diri saya sendiri. Lu laki-laki siapa suruh pakai pakaian perempuan? Jadi orang kalau laki-laki pakai pakaian perempuan pasti panggilannya kan bencong atau banci. Jadi bagi saya itu bukan hinaan untuk diri saya. Nah, saya harus siap fisik, siap mental untuk ketika ini bukan pilihan tapi lahiriah. Nah, ketika saya sudah memutuskan untuk seperti ini, saya harus menerima itu. Baik, kadang-kadang sering mengeledek diri sendiri ya, siapa suruh mau jadi transpuan gitu. Ada perasaan menyesal tidak? Tidak sih. Tidak dalam kondisi seperti itu. Tidak. Merasa dikucilkan? Tidak ya. Kan enjoy saja. Enjoy. Karena selama ini yang saya masuk di banyak komunitas, banyak ada juga LSM. Namun saya diterima yang bukan dengan sebelah mata, tapi saya dipandang seutuh bahwa saya adalah, ada banyak yang menganggap bahwa saya ibunya mereka, bundanya mereka. Jadi fine. Di situ naluri sebagai seorang ibu tersalurkan sebagai seorang perempuan begitu. Lebih bangga sih. Nah, kepercayaan satu dan bangganya adalah bahwa saya harus menerima diri saya dan juga kedua keluarga menerima saya. Kalau untuk orang lain mau omong apa bagi saya sih yang penting saya menerima diri bahwa saya transpuan gitu. Apa hal-hal yang membuat Mane bisa menyalurkan atau apa yang Mane lakukan yang bisa menjadi memberikan ruang kepada Mane untuk menyalurkan hasrat atau naluri sebagai perempuan begitu? Itu apa yang dilakukan?
dalam konteks interaksi sosial dengan orang begitu? Yang saya lakukan pertama adalah bahwa satu saya yakinkan diri. Saya selalu bercermin. Saya selalu bercermin dan saya selalu berbicara dalam batinnya saya dengan cermin bahwa saya melakukan seperti apa pun saya tidak 100%. Bahwa saya wanita, tapi tidak 100%. Nah, oleh sebab itu untuk interaksi sosialnya itu, sehingga sebelum orang bertanya pada saya harus menjelaskan profilnya saya. Nah, di situ orang itu akan memahami. Dan juga saya tidak hanya menjelaskan, oh saya waria, tidak. Saya menjelaskan malah sampai kan banyak orang melihat komunitas waria itu dari sisi negatif itu di seks gitu. Nah, sehingga saya menjelaskan itu bahwa tidak selamanya semua seperti itu. Itu individu. Nah, di situ sehingga banyak orang tidak akan lagi berpikir yang aneh. Oh ternyata, sehingga saya dekat contoh dengan ketika Andre kita pelukan pun orang tidak, oh jangan mereka itu sudah pacaran. Tidak, mereka akan melihat secara positif begitu. Nah, Mani juga punya anak asuh ya? Iya, ada. Ada berapa, Mani? Sekarang sisa 2. Ya. Berarti sudah banyak yang diasuh sebelumnya? Iya, banyak. Dan ada yang di Rote yang tinggal dengan orang tuanya, tapi saya juga masih bantu. Gitu. Itu cara-cara untuk menyalurkan hasrat sebagai perempuan juga ya. Dan rasa memiliki mereka gitu. Nah, itu interaksi sosial. Kalau soal fisik, ya Mane sudah hampir boleh dibilang 80-90% kalau untuk fisik, dari rambut, bagaimana lipstick, lalu payudara karena tadi operasi tadi. Ini tumbuh sendiri. Dia tumbuh sendiri ya, gitu. Karena konsumsi estrogen sehingga dia tumbuh sendiri, bukan di silikon. Artinya kan itu hal-hal yang upaya-upaya yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan seks sendiri? Apakah tertarik dengan, atau ya orang kan sering bilang bahwa jatuh cinta itu berawal dari ketertarikan secara seksual. Karena saya laki-laki, secara seksual saya melihat seorang wanita, saya tertarik, akhirnya saya jatuh cinta begitu. Bagaimana dengan posisi Mane sebagai seorang transpuan? Saya dari 2007 saya punya komitmen bahwa saya wanita, tapi saya tidak mau mencintai untuk khusus laki-laki gitu. Tujuannya apa? Biar saya dicintai oleh orang itu, sehingga ketika putus, kan saya selalu bilang begini, wanita yang punya kandungan, saya punya anak, saya ditinggalin, apalagi saya tidak punya kandungan. Nah, kalau saya mencintai, ketika suatu saat terus kita tidak lanjut lagi, saya susah move on. Nah, sehingga saya tidak mencintai itu, tujuan bahwa sudah mau putus saja. Bagi saya mati satu tumbuh 1000 gitu. Bahwa masih ada orang lain. Saya cantik, kan bukan hanya dia sendiri kan begitu. Cuman di situ kalau untuk rasa, kalau empati ada. Nah, untuk terkait hal biologis ya saya posisikan diri saya jadi wanita. Nah, banyak sih yang suka sih. Banyak. Siapa saja. Ada banyak. Akan ada banyak golongan, ada bla bla bla. Ya banyak ada. Nah, cuman sering dirayu, dipuji. Nah, saya sangat anti ketika ada yang DM cantik, itu saya tidak suka. Di situ saya langsung blokir. Ada. Jadi ada gengsinya juga. Gitu. Karena supaya jangan dibilang murahan kan begitu. Kan harus menjaga. Nah, gitu. Kadang saya di tempat clubbing juga ada yang datang tawar pikir ladies, terus mau booking kamar gitu. Begitu ya. Cuman kan bukan mau dibilang kayak makanan itu bukan seleranya saya kan itu gitu. Jadi semua makanan yang dihidangkan, tapi pasti satu yang menjadi makanan favorit gitu kan. Jadi tidak semua asal diempat kan gitu. Karena saya wanita, jadi saya punya hak memilih, bisa melihat siapa yang tepat begitu. Di luar konteks seksual, pernah menjalin hubungan spesial dengan orang lain atau laki-laki begitu? Kalau untuk dengan wanita, seumur hidupnya saya sudah 36 tahun tidak pernah merasakan pacaran dengan perempuan. Sehingga ketika bicara terkait di posisi laki-laki, saya tidak bisa karena saya tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau untuk dengan laki-laki ya begitu. Dan mereka juga tertarik dengan Mane begitu. Ya, malah mereka yang memposisikan diri saya sebagai istri mereka, istri simpanan begitu. Saya pernah dipiara, di Kupang pernah, Lembatas juga. Tinggal itu
menurut mana hal yang normal tidak Iya, begitu? bagi saya normal karena saya wanita. Nah, cuman banyak orang selalu berpikir begini, oh ketika orang itu pacaran dengan kita, pasti tujuannya adalah dalam tanda petik. Kalau saya dengan orang dan orang lebih banyak itu kita selalu melakukan saya bilang seks kering. Lebih banyak itu kita diskusi. Nah, yang itu istilahnya seks kering ya, seks diskusi kering, ya. Bagaimana curhat menyelesaikan masalah begitu. Ya, dan pernah tinggal serumah pun itu lebih banyak kita bercerita, berdiskusi, saling memotivasi sih. Itu dan terakhirnya saya yang suruh saya minta bubar kalau tidak nyaman, terlalu terkekang. Apa sih, tidak bebas. Mane, satu pertanyaan saya nih. Saya sampai saat ini belum mendapatkan apa perbedaannya. Kira-kira disebut dengan apa begitu? Ada orang yang seperti Mane atau kelompok-kelompok Mane yang disebut transpuan itu kan memang mereka benar-benar berusaha untuk mengubah aspek fisik mereka itu sebagai perempuan. Tetapi ada juga orang yang kelakuannya perempuan, laki-laki nih kelakuannya perempuan, tetapi tidak mengubah diri, tidak sedang berusaha untuk mengubah diri menjadi perempuan begitu. Itu bedanya apa sih? Nah, dalam banyak yang diketahui publik atau orang umum bahwa yang ada cuma hetero itu laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau kita bicara tentang Segus C atau terkait gender, di situ dari orientasi itu, nah kenapa dia itu suka laki-laki tapi dandanya laki-laki? Nah, ada gay. Nah, orang hanya melihat kita berdandan dan menjudge bahwa kita lah bagian dari gay, bagian dari bi. Nah, tapi padahal gay itu sendiri ada bisex, ada gay. Nah, gay itu dia orientasinya ke laki-laki sih, orientasi seksnya ke laki-laki, tetapi dandanya dia ala laki-laki, sehingga orang awam akan melihat oh dia ini bukan waria kan gitu. Padahal sebenarnya orientasinya dia lebih apa sih? Mau dibilang di atas dari kita transpuan. Orientasi seksualnya seksualnya. Nah, dan juga ada bi yang dimana dia bisa punya istri dan bisa punya laki-laki. Dia tetap berpenampilan ala laki-laki. Dia tidak akan menunjukkan bahwa dia bi begitu. Kalau kita transpuan, maka kita harus menunjukkan, harus totalitas bahwa saya wanita. Nah, ketika ada dalam komunitas transpuan, maka tidak punya susu pun kita harus usaha bagaimana supaya punya payudara, terus terlihat bahwa kita tidak ada bedanya dengan wanita begitu. Seperti itu. Nah, kalau di Lembata sendiri Mane, ya konteks LGBT ini kan kalau di Indonesia sendiri, posisi transpuan di dalam LGBT itu seperti apa Mane? Apakah dia masuk dalam LGBT atau tidak? Nah, sekarang kan LGBT itu gabungan. Jadi ada lesbi, ada transwoman. Transwoman itu sudah operasi total. Nah, terus ada transpuan, itu digabungkan menjadi satu. Tujuannya apa? Untuk kita memperjuangkan hak itu sama-sama terkait pengakuan hukum. Nah, sekarang ada teman LGBT yang lagi di Jenewa. Dia ikut konvensi ILO untuk memperjuangkan hak-hak LGBT. Nah, jadi itu gabungan dari beberapa komunitas menjadi LGBT. Apa yang diperjuangkan Mane? Hak itu khusus penerimaan. Karena kita memang di Indonesia belum penerimaan dan pengakuan begitu. Pengakuan hukumnya belum ada. Artinya bahwa di KTP itu harus dirubah begitu. Misalnya transpuan atau dirubah menjadi laki-laki dan juga perempuan begitu. Pengakuan bahwa kita ada sih begitu. Hanya itu saja. Ya, bahwa kan kita semua Indonesia kan negara hukum. Kita harus punya hak hukum juga begitu. Karena sampai sekarang kan waria tidak ada dalam undang-undang kan begitu. Dibuat seperti satu pengakuan bahwa kita seperti apa. Malah justru itulah yang membuat kita buat gabungan komunitas agar memperjuangkan hak-haknya kita. Karena di luar NTT atau di luar Lembata tuh masih banyak teman-teman yang belum diakui, baik itu di bagian pemerintahan kayak masalah mengurus KTP, kan masih dipersulit bahwa oh ini waria jadi bla bla begitu. Nah, bersyukurnya di Lembata hadirnya saya tahun 2011 itu saya membuat kedekatan emosional dengan pemerintahan, baik itu mau dari perbankan, mau dari semua link, sehingga
tanpa saya harus ke tempat itu, saya bisa telepon, kan punya channel, tinggal telepon, ini teman ini mau ke sana, langsung dibantu. Seperti BPJS kita dipermudahkan, tapi di tempat-tempat lain kan belum, masih banyak stigma, diskriminasi, sehingga tujuannya LGBT hadir itu untuk memperjuangkan hak-hak, bahwa harus paling tidak ada pengakuan bahwa kita nih ada gitu. Nah, selain pengakuan secara ini ya, sorry Mane panas. Anggap tidak ada kipas angin jadi buang corona. Tidak apa, keringat dulu enak, sehat Mane. Nah, Mane, kembali lagi ke tadi, pengakuan seperti itu kan artinya bahwa dokumen negara, misalnya kepengurusan seperti itu memang sebagiannya sudah mendapatkan kemudahan seperti di Lembata, tapi di daerah lain kan masih sulit begitu. Nah, bagaimana dengan perlakuan dalam konteks sosial nih, misalnya adanya diskriminasi atau bullying atau apa begitu, bagaimana Mane melihat di Indonesia secara keseluruhan dan juga di Lembata secara khusus? Kalau di Indonesia khusus Lembata ya, kalau Lembata sih tidak, bagi saya penerimaannya sudah 85%, sehingga ketika 2 orang yang berkicau tuh bagi saya tuh biasa-biasa saja. Nah, kalau untuk Indonesia keseluruhannya di luar NTT itu masih sangat-sangat itu. Tadi saya bilang bahwa pengakuan itu belum ada sama sekali. Contoh di Aceh itu teman-teman yang dia tidak melakukan aktivitas seks, bukan tabu ya, tidak melakukan aktivitas seks, dia di salon pun malah dia dipaksa diusir. Iya. Karena Aceh kan ada daerah istimewa. Lalu di Makassar juga malah sekarang sudah seperti begitu juga sudah. Dulunya bagus. Nah, itu yang kadang saya selalu sampaikan ke teman-teman, itu kembali ke pribadi kita. Bagaimana kita membuat diri kita nyaman dengan orang yang bukan komunitasnya kita, dan orang itu pun nyaman dengan kita. Nah, kita harus satu bersosialisasi. Saya selalu sampaikan, pertama fashion. Ya, kalau lu itu kurus, lu ini krempeng, terus pakai mini kan pasti jadi lucuan kan gitu. Nah, itu juga menjadi hal-hal, walaupun hal kecil tapi harus diperhatikan. Jadi harus menyesuaikan diri ya. Nah, gitu. Karena kebetulan Mane ini kan di salon ya, bukan salon, jadi kalau pakaiannya kan pasti modis. Bahkan ya orang melihat dari penampilan, dari tata busananya itu kan susah. Lebih keseringan pakai daster, tapi mau pakai daster mau pakai apapun tetap disapa baik sih, dari kalangan dari anak kecil sampai dewasa, tetap ketika lihat Mane begitu, tidak perlu dipakai, tidak ada sih. Itu jadi Lembata sangat kalau saya 80% penerimaannya. Nah, yang pertama penerimaan itu tuh pemerintahan sebenarnya sih. Teman-teman lain itu masih dapat bully, malah kayak mau urus KTP sulit, mau apalagi BPJS. Jangan BPJS, pergi rumah sakit, saya ketika lihat udah waria itu sudah nanti urutan di belakang itu tidak diprioritaskan. Nah, kalau kita Lembata sih kalau dia pasien umum, malah di rumah sakit itu dokter mereka dan kita akrab, karena saya membangun komunikasi yang erat dengan teman-teman di VCT, di klinik VCT itu. Dan saya dengan teman-teman kesehatan kita selalu berkoordinasi terkait HIV kan, virus HIV. Jadi ketika ada kayak mau minta obat ini, telepon, dilayani. Jadi dilayani selayaknya masyarakat. Jadi clear ya, untuk Lembata. Nah, ada cerita menarik tidak Mane dalam kondisi-kondisi tertentu itu? Ada cerita-cerita tidak yang menyatakan bahwa Mane kan sebagai seorang perempuan, tapi tiba-tiba kaget, mungkin ada respon orang yang menempatkan Mane sebagai laki-laki, begitu ada tidak? Saya belum dapat itu. Secara pribadi tidak. Malah pernah satu kali saya ke bank terus kan kumpul buku. Jadi kumpul buku, lalu tellernya kan lihat saya. Jadi dia tidak panggil nama saya yang sesuai di Junefri, tidak dipanggil, dia langsung panggil mana ini apa, maju gitu. Jadi tidak pakai Nefri, tidak. Nefri ini kan orang mungkin masih bawaan dari lahir kan laki-laki ya. Jadi dia menyesuaikan seperti kondisi. Wah, luar biasa ya. Jadi tidak hanya di bank, di dinas-dinas lain juga kantor sama seperti itu. Gitu. Di sini ada kelompok atau komunitas transpuan tidak Mane? Ada. Anggotanya ada berapa orang? Kita sekarang sisa 5 orang ya. Untuk Lembata 5 saja. Nah, secara komunitas ada tidak upaya-upaya yang dibuat atau mungkin aksi-aksi yang dilakukan untuk membuat orang itu bisa menerima begitu? Kalau untuk komunitas transpuan Lembata
Dulu saya datang kan tidak ada 2011. Akhirnya 2012 itu saya buat hari memperingati Hari AIDS Sedunia Perdana. Nah, di situ saya undang semua teman media, teman pers, dan kita sempat live radio di pertigaan kalau di Lembata di Bangatoa. Nah, dan juga sampai sekarang saya masih tetap sosialisasi tentang HIV, terkait gender. Nah, tapi saya sosialisasi, saya tidak menyebut nama saya, tapi saya membawa komunitas. Nah, sehingga, tapi dampak positifnya besar ya? Iya, besar. Sehingga kegiatan sosial seperti itu. Walaupun saya sendiri, tetapi orang akan berpikir bahwa komunitas transpuan yang jalan gitu. Saya tidak gengsian bahwa sudah kayak istilah orang pencitraan lah, sudah supaya biar saya yang tenang sendiri, tidak. Ketika saya seperti di PKK pun saya tidak membungkus diri saya, tidak. Ketika turun ke desa, saya sampaikan saya ini transpuan, malah saya menggunakan bahasa-bahasa daerah di situ supaya lebih nyaman kan gitu. Lalu saya sampaikan komunitasnya kita ada. Nah, setiap transpuan atau komunitasnya Mane ini kan lebih banyak usahanya di bidang tata rias ya, salon, buka salon. Nah, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Mane di kalau untuk di bisnis terkait untuk komunitas kita malah tinggi, karena rata-rata orang lebih percaya ke kita gitu, mau baik dari pelurusan atau makeup. Nah, makeup banyak yang suka cari kita, khususnya di bukan hanya di Lembata saja sih, di seluruh sih Indonesia. Malah artis-artis saja menggunakan jasa transpuan kayak gitu. Orang pasti lebih percaya, wah dia ini laki-laki saja, secara fisik laki-laki saja dia bisa rubah diri jadi perempuan gitu. Bagaimana perempuan pasti lebih cantik, lebih oke lagi dong gitu. Pasti tingkat kepercayaan orang seperti berangkat dari hal seperti itu ya. Dan ada juga yang tidak omong seperti itu, tapi untuk kepercayaan terkait di bidang usaha, dan juga bukan hanya kecantikan, kita banyak skill. Ada yang punya catering. Mana juga punya catering? Saya kalau masak semua bisa sih. Masak jago. Karena menjadi seorang ibu apa bebek? RWBB. Karena menjadi seorang ibu harus kan punya tanggung jawab, harus tahu semua kan gitu. RWBB ya. Janji-janji dari dulu belum pernah makan di sana. Tapi sudah pernah makan di tangan daun gitu. nanti masak lagi ya, next. Wah, luar biasa nih. Nah, Mane terakhir nih Mane. Dalam posisi sebagai seorang transpuan nih, apa yang mau Mane sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Lembata juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan soal pengakuan terhadap kelompok transpuan ini sendiri? Ya, jadi pertama yang saya sampaikan bahwa transpuan itu bukan dibentuk. Kita ada bukan juga pilihan, tetapi lahiriah. Kita tidak pernah meminta jadi seperti ini. Ketika kalau kita meminta berarti kita menyalahkan pencipta dan menyalahkan orang tua yang mengandung. Tetapi kalau disuruh dilahirkan kembali, pasti kita akan punya pilihan. Tapi ini bukan pilihan. Yang kedua adalah bahwa tidak ada kui pun kita ada. Saya selalu bilang waria itu tidak punya kandungan, tapi tiap hari melahirkan. Karena tetap ada dan dia berkembang terus, tetap ada. Sehingga kita hanya butuh pengakuan bahwa kita ini bukan abnormal. Kita normal, kaki tangan semua ada, hanya beda di orientasi. Kelebihan saya adalah kekurangan Anda. Enak. Dan kekurangan Anda adalah kelebihan saya. Mari kita saling melengkapi, kita berbineka. Wow, biar saya transpuan, tetapi saya saya akan tahu posisi diri saya di real mana. Dan ketika saya di positif, semua manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga kesempurnaan itu, ketidaksempurnaan mari kita sama-sama saling melengkapi. Dan yang dibutuhkan adalah hanya satu itu, bahwa mengakui bahwa kami ada, itu saja. Tidak ada lebih. Terima kasih banyak ya. Ini pesan yang sangat bernas dan juga sangat menyentuh. Ya, kita berharap sih mudah-mudahan komunitas atau kelompok transpuan atau LGBT itu bisa diterima dengan baik di Indonesia. Karena memang kehadiran komunitas Mane juga membawa banyak dampak positif dalam unik sebenarnya sih. Menarik sih dan unik ya. Ya, teman-teman sekalian, demikian tadi obrolan singkat saya dengan Mane, hampir 30 menit Mane. Kita ngobrol banyak hal yang kita kupas. Ya, terima kasih banyak Mane. Sama-sama. Dan sukses ya untuk usaha-usahanya, usaha salonnya, usaha cateringnya, dan jangan lupa nanti bikin RWBB saya dengan Dobi. Oke, sip. Pasti. Mane, terima kasih banyak ya teman-teman semua, dan demikian obrolan singkat saya dengan Mane. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang hebat, menarik dan unik. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe, lalu share supaya kita semua bisa saling berbagi, saling terlibat dalam diskusi-diskusi seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa.